Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan channel Sekitar Kita, channel tentang sejarah, asal-usul, vlog, hiburan dan kejadian di sekitar kita. Kali ini aku akan membahas tentang Masjid Awan atau Masjid Al-Ghamamah. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan komen ya, sebagai wujud dukungan kepada kami. Tanpa berlama-lama kita langsung ke cerita. Masjid Al-Ghamamah merupakan sebuah masjid yang berada di sebelah barat Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan jaraknya tidak sampai 300 meter. Masjid ini dulunya bukanlah sebuah masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan yang terletak di kawasan Al-Manaha tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Musalla, baginda Rasul akan menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Sementara kata Al-Ghamamah sendiri berarti awan yang menaungi. Sebuah riwayat menyebutkan, pada suatu saat Nabi Muhammad berkhutbah Idul Fitri, para jamaah mulai resah dan gelisah. Pasalnya khutbah beliau terlampau panjang atau lama sehingga semua jamaah kepanasan oleh sebab panasnya terik matahari. Lalu datanglah mendung atau awan tebal yang menutupi matahari sampai setelah acara khutbah beliau selesai. Untuk mengenang peristiwa ini diberikan nama Ghamamah untuk masjid ini, yang berarti awan atau mendung. Ada versi lain dari nama Masjid Al-Ghamamah ini. Tempat di mana Masjid Ghamamah berdiri dulunya adalah lapangan alun-alun yang sedang amat luas di pusat kota Madinah. Ketika musim paceklik melanda Madinah, warga kota meminta Rasulullah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan. Rasulullah pun mengerjakan salat mohon hujan di alun-alun itu. Nabi Muhammad segera berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan setelah sholat. Allah pun mengabulkan doa Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad berlalu, tiba-tiba kota Madinah diselimuti oleh awan gelap dengan diiringi hujan lebat. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Qiyas Al-Baqarah 2:22. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus? Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makanan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Apakah mereka tidak memperhatikan? Surah As-Sajdah 32:27. Untuk memperingati peristiwa itu, Rasulullah serta para sahabat sepakat untuk membangun sebuah masjid dan menamakannya Masjid Al-Ghamamah yang berarti Masjid Awan. Menurut riwayat, Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang membangun masjid ini persis di tempat sholat Nabi Muhammad. Sementara itu, bangunan masjid yang ada sekarang ini adalah peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Dan masjid ini pernah direnovasi kembali pada masa Raja Fat tahun 1411 Hijriah. Sekian cerita versi Sekitar Kita. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam cerita ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini adalah kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.